Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Ridho. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang latar belakang kehidupan Imam Muslim. Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah. Keramahannya kepada orang lain telah membuat dirinya sebagai seorang pedagang yang sukses. Ia dikenal sebagai dermawan dan sabur. Pada umumnya, ulama lain ia belajar semenjak kecil. Pada tahun 208 Hijriah, pelajaran dimulai dari kampung halamannya, di hadapan para syekh, di mana hampir semua negeri pusat kajian hadis tidak luput dari persinggahannya, seperti Irak atau Baghdad, Hijaz, Mesir, Sam, dan lain-lain. Banyak ulama ditemui untuk periwayatan hadis seperti Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq ibnu Rahawih, guru Al-Bukhari, dan lain-lain. Di antara mereka Al-Bukhari lah yang paling berpengaruh terhadap dirinya dalam metodologi penelitian hadisnya. Imam Muslim mempunyai banyak murid terkenal seperti Imam At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Abdurrahman bin Abi Hatim. Kitab sahihnya ada lebih dari 20 buku telah ditulis oleh Imam Muslim. Yang terkenal adalah Sahih Muslim itu sendiri, nama singkat dari judulnya. Di dalam kitabnya ini termuat 330 hadis, tidak termasuk di dalamnya yang ditulis berulang-ulang. Jumlah hadis seluruhnya kurang lebih 10.000 buah. Dengan sebutan Sahih Muslim, penulisannya bermaksud menjamin bahwa semua hadis yang terkandung di dalamnya adalah sahih. Menurut penelitian para ulama, persyaratan yang ditetapkan Imam Muslim bagi sahihnya suatu hadis pada dasarnya sama dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Al-Bukhari. Ibnu Salah mengatakan bahwa persyaratan Muslim dalam kitab sahihnya adalah hadis itu bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang kepercayaan dari generasi permulaan hingga akhir, terhindar dari syaiz dan ilat. Persyaratan ini juga dipergunakan oleh Imam Bukhari. Hanya apa yang dimaksud dengan bersambung sanadnya. Ada sedikit perbedaan antara kedua imam ini. Setelah melihat prestasi gemilang yang diraih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, para ulama generasi berikutnya membanding hasil karya kedua tokoh tersebut, dan sikap ini memang manusiawi. Menurut Abu Bukhari, seorang periwayat harus benar-benar bertemu dengan pemberi hadis, kendati hanya satu kali. Di antara indikatornya bentuk serah terima dengan ungkapan ahbaran, sami'tuh, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Imam Muslim, asal mereka itu semasa sudah dinilai bersambung sanadnya. Tampaknya inilah yang menyebabkan para ulama generasi berikutnya menilai Sahih Al-Bukhari lebih tinggi tingkat kesalehannya dibanding dengan Sahih Muslim. Dalam hal sistematis, tampaknya disepakati bahwa sistematika Sahih Muslim lebih baik daripada Sahih Al-Bukhari. Dengan sistematika yang bagus ini, Imam Muslim telah memudahkan jalan menuliskan hadis sahihnya bagi siapa saja yang ingin meneliti. Dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah singkat dari Abu Dawud Al-Sijistani. Namanya adalah Sulaiman Ibnu Al-Ash'as Ibnu Ishaq Al-Azawi Al-Sijistani. Ia lahir pada 202 Hijriah. Belajar merupakan kesenangannya semenjak ia masih kecil. Sebelum mendalami hadis, Abu Dawud telah mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab serta materi lainnya. Dalam menempat diri agar menjadi ulama besar, ia malang melintang ke berbagai negeri seperti Khurasan, Rai, Harat, Kufah, dan Baghdad. Banyak guru terkemuka dijumpainya seperti Abu Am al-Dorir, Abu al-Walid al-Toyalisi, Sulaiman ibnu Harb, dan Ahmad bin Hambal. Reputasi keulamaannya melejit ketika ia tinggal di Basrah.
Kala itu Basrah ditimpai penceklik disebabkan serangan musuh pada tahun 257 Hijriah. Abu Ahmad sebagai gubernur Basrah meminta agar Abu Daud tetap tinggal di sana dan menjadi guru, khususnya ilmu hadis. Abu Daud kemudian menyetujui permintaan tersebut dan tinggal di Basrah memenuhi permintaan tersebut. Abu Daud meninggal di sana pada 16 Syawal tahun 275 Hijriah. Di samping ahli bidang hadis, ia juga ahli bidang fikih. Ini dapat dilihat bahwa kitab sunannya yang bercorak fikih. Imam Abu Daud menyusun kitab sunannya dengan sistematika fikih. Kitab ini berisi 4.800 hadis sebagai inti dari 500.000 hadis yang dikuasainya dengan baik. Kitab ini sangat memudahkan pembaca dalam mencari hadis-hadis hukum. Abu Daud mengakui bahwa tidak semua hadis yang ditulisnya sahih. Karenanya ia memberi catatan bahwa sejumlah hadis lemah dimasukkan dalam kitabnya itu bukan asal masuk saja. Imam Abu Daud tidak memasukkan kitab yang diriwayatkan oleh orang yang matruk al-hadis. Dalam pemikiran Abu Daud, hadis kurang sahih masih lebih berbobot dibanding pendapat ulama. Dari keterangannya ini suatu hadis Abu Daud berada di bawah tingkatan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Seperti halnya kitab hadis Hindu lain, kitab Sunan Abu Daud disyarahi oleh beberapa ulama. Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, tulisan Syamsul Haq Azim Abdi, dikenal sebagai kitab syarahnya yang baik. Di samping itu ada lagi Baz al-Majud fi Hali Abi Daud, ditulis oleh Khalil Ahmad Ansari. Sekian dari saya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.